segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di UPT BLK Balai Latihan Kerja Cibodas Tangerang. Dan alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini bertemu langsung dengan Bapak Muhammad Yasin Surya MD. Beliau adalah selaku Bapak Kepala UPT di Balai Latihan Kerja Cibodas Kota Tangerang. Assalamualaikum Pak. Baik, alhamdulillah. Iya Pak, mohon izin Pak, kami dari awak media Pak, Patroli Indonesia untuk evaluasi segala bentuk kegiatan yang ada di Kota Tangerang Pak. Yang mana untuk Balai Latihan Kerja ini dengan tujuan program ini apa Pak? Di fungsi dan program yang akan diselenggarakan ini yang ada kaitannya dari Dinas Tenaga Kerja ya Pak ya? Nah, baik. Bisa dijelaskan sedikit Pak kepada masyarakat itu waktunya Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Surya, Kepala UPT BLK Disnaker Kota Tangerang.
Apa sih tujuan daripada pelatihan yang diselenggarakan di UPT BLK ini? Yang jelas kita ingin memberikan keahlian untuk masyarakat yang ada di Kota Tangerang, sehingga nanti bisa menjadi poin plus atau tambahan di dunia industri maupun untuk wirausaha seperti itu. Baik Pak, untuk persyaratannya apa aja nih Pak? Persyaratan untuk menjadi peserta pelatihan di BLK ini cukup mudah ya, hanya diwajibkan ber-KTP Kota Tangerang dan berusia minimal 18 tahun atau yang sudah memiliki KTP. Baik Pak, persyaratan mungkin untuk ijazah terminimnya Pak. Apa yang nggak punya ijazah sama sekali, nggak pernah sekolah pun nggak bisa, apa ada ijazah minim SD atau apa Pak? Oke. Kalau untuk masalah ijazah, ada beberapa pelatihan yang kita mempersyaratkan minimal SMA atau yang selevelnya ya. Ya, salah satu di pelatihan operator komputer, desain grafis dan pencetakan digital. Artinya pelatihan-pelatihan yang secara keilmuan itu masuk ke dalam ranah komputerisasi seperti itu. Untuk yang paling standar minim mungkin di kategori kayak ibu rumah tangga atau anak-anak perempuan lainnya yang putus sekolah ini Pak, di ijazah apa Pak? Kalau kita berbicara mengenai gender ya, wanita di sini ya, Baik. kita tidak memandang gender, artinya setiap pelatihan yang kita selenggarakan itu bisa wanita, bisa pria, bisa anak putus sekolah, Baik. bisa penganggur artinya belum diberi kesempatan bekerja ya. Hanya kita mempersyaratkan itu tadi, KTP ke Kota Tangerang dan berusia minimal 18 tahun. Jadi ada beberapa pelatihan yang lebih seperti berbau ke wanita ya, seperti tata boga, menjahit. Sebenarnya kita tidak ada batasan untuk gender. Baik Pak. Baik Pak, ada berapa bidang jenis pekerjaan Pak, pelatihan pekerjaan di sini Pak? Pelatihan kita selenggarakan di BLK ini ada 15 jenis pelatihan. Baik. Dengan 50 angkatan. Artinya di satu jenis pelatihan bisa saja diselenggarakan beberapa kali. Baik. Seperti contoh di pelatihan AC kita punya 3 angkatan. Di pelatihan konstruksi pengecatan kita punya 4 angkatan. Di menjahit kita punya 6 angkatan. Terus di pelatihan tata boga kita punya 7 angkatan, seperti itu. Untuk satu angkatannya berapa peserta Pak? Satu angkatan kita sesuai dengan ketentuan dari pusat, dari Kemenaker itu, satu kelas itu maksimal 16 orang. Baik Pak. Keuntungan bagi peserta ini Pak, apa aja Pak yang bisa dijelaskan ke masyarakat Pak? Oke. Yang bisa menjadi pembeda pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK itu kita nanti peserta kalau sudah menempuh selama 1 kali pelatihan, 1 angkatan itu, dia bakal dapat 2 sertifikat. Yang pertama, sertifikat mengikuti pelatihan itu dikeluarkan oleh Disnaker dan bisa langsung di-download lewat aplikasi sesuai mereka yang registrasi. Yang kedua itu adalah sertifikat BNSP. Artinya ini sertifikat yang secara kemampuan itu sudah bisa diakui untuk modal peserta melamar pekerjaan. Tahun ini kita ada 2 metode atau 2 durasi yang kita pakai. Yang pertama kita sebutnya pelatihan reguler ya. Pelatihan reguler itu durasi yang kita pakai di 30 hari kalender atau 240 JPL. Untuk yang metode kedua itu kita pakai di 15 hari kerja
Itu 120 termasuk reguler apa bukan Pak? Enggak, kita nyebutnya aja. Nyebutnya Kita aja. nyebut aja satu biar bisa membedakan ya. Ah. Yang reguler itu biasanya kurang lebih 30 hari. Nah, 1 bulan ya Pak ya? Ya, 30 1 hari. bulan. Nah, yang ini kita nyebutnya paket Ispel ya, karena ini ada target khusus pesertanya dibanding dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kita selenggarakan sebelumnya. Baik. Berarti pelatihan reguler sama target peserta ya Pak? Ya, yang kedua itu target pesertanya masyarakat umum yang punya KTP Kota Tangerang dan berusia 18 tahun. Tuh. Tapi yang paket yang berikutnya ini 15 hari itu target pesertanya harus masyarakat miskin. Gitu Pak. Jadi ada tambahan. Ada prioritas untuk masyarakat miskinnya, target masyarakat miskinnya bagaimana Pak maksudnya? Target masyarakat miskin ini yang terdaftar di DTKS, P3KE atau PKH atau penerima bantuan sosial lainnya. Baik. Tetap Pak, kategori umur menjadi satu persyaratan penting ya? Enggak artinya umur. Umum. Sudah berKTP Kota Tangerang dan minimal 18 tahun. Sudah seperti itu. Minimal, maksimal tidak ada batasan? Enggak ada. Baik Pak, setelah lulus dari BLK ini Pak, akan dialokasikan kemana Pak, disposisikan kemana Pak? Ya, selain mereka mandiri untuk mencari lowongan pekerjaan, Baik. kita juga punya, jadi di sini stakeholder kita ada dua ya selama ini. Yang pertama instruktur itu sendiri. Instruktur kadang bisa menjadi sumber informasi buat mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua kita punya forum FKLPID. FKLPID itu isinya dari anggota-anggota HRD dari perusahaan yang ada di Kota Tangerang. Itu berapa banyak Pak untuk forum FKLPID? Ya, itu berapa banyak HRD Pak di perusahaan ini Pak? Untuk sekarang ya? Iya, untuk sekarang itu 25. 25 HRD, 25 perusahaan berarti ya Pak? 25, baik. Kalau di ini 24 lah, karena saya masuk satu di situ. Oh ya baik, 24 berarti ya Pak? Ya Pak, untuk sampai saat ini program yang berjalan ini Pak, sudah mendapat dukungan dari Pak PJ atau Pak Dinas Pak? Ya. Justru tambahan di 20 pelatihan ini atas ide atau gagasan Pak PJ sendiri. Baik. Begitu. Baik, yang membuat program ini dengan motonya apa Pak dari Pak PJ Pak? Pak PJ itu pengen melihat warganya itu lebih terampil, lebih ahli, sehingga bisa meningkatkan minimal perekonomian buat si keluarganya itu sendiri. Minimal seperti itu dengan pelatihan-pelatihan yang ditambah untuk waktunya bisa menjadi income buat keluarga itu sendiri. Baik Pak, di penghujung wawancara kita nih Pak, apa yang menjadi pesan-pesan khusus dari Pak Muhammad Yasin Surya selaku UPT di Balai Pelatihan Kerja Cibodas Utara ini, dan juga apa menjadi harapannya untuk memotivasi kegiatan ini Pak di tahun berikutnya Pak? Ya, untuk pelatihan yang diselenggarakan di BLK, saya punya harapan besar agar bisa dimanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemda Kota, dimanfaatkan sebenar-benarnya oleh masyarakat, sehingga nanti ke depannya bisa menjadi sumber pendapatan minimal seperti itu buat keluarga, lingkungan sekitar seperti itu. Ya seperti tadi saya katakan, tujuan dari pelatihan di Balai Latihan Kerja ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Tangerang untuk mengupgrade secara keahliannya. Seperti artinya misalnya
dia punya pengetahuan pendidikan tentang komputer, dia bisa upgrade di sini. Begitupun dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Dari penutup wawancara kita Pak, mungkin Bapak ada bentuk ucapan rasa terima kasih yang bisa disampaikan kepada pemerintah Kota Tangerang dan stakeholder lainnya Pak, silakan Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih dari saya pribadi maupun dari UPT BLK Distrik Kota Tangerang kepada Pak PJ Wali Kota sudah menyelenggarakan pelatihan sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan ke depannya UPT BLK tetap bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk warga Kota Tangerang sehingga warga Kota Tangerang bisa ditambah terus sekalian. Terima kasih. Juga tidak lupa buat Kepala Desa Kota Tangerang Bapak Ujang Hendra Gunawan, karena support dan dukungannya sampai hari ini BLK tetap bisa menjalankan program-program pelatihan. Juga dari FKLPD atas dukungan kepada BLK lewat informasi-informasi lowongan pekerjaannya. Untuk instruktur juga kami ucapkan terima kasih. Tetap kita harapan kita sama untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Tangerang. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Muhammad Yasin Surya MD selaku Kepala UPT di PLK Cibodas Kota Tangerang, yang mana dari apa yang beliau sampaikan barusan sangat memotivasi sekali untuk program pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat Kota Tangerang dalam bentuk memberikan keterampilan, keahlian untuk bersertifikasi, yang mana sudah bekerjasama dengan FKLPID yang dinaungi 24 perusahaan besar. Setelah lulus bersertifikasi dari program Balai Latihan Kerja di sini, mereka akan dialokasikan ke 24 perusahaan ya Pak ya, yang di sini ya Pak ya, yang mana dia bisa melamar ke perusahaan lain, sehingga dapat berguna meningkatkan perekonomian di keluarganya masing-masing ya Pak ya. Baik, saya Andi dari Media Patroli Indonesia izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Muhammad Yasin, sehat selalu Pak. Amin.